Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam, selamat bertemu kembali pada malam hari ini. Selamat malam, Bu Ya, Yuni, Bu Malam, Nola, Bu Bu. Marlina. Bu Marlina, Pak Mustafa sambil menunggu Bu Nula ya. Eh, Oke, Mari sebelum pada malam hari ini kita mulai dengan simulasi ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Monggo berdoa mulai. In- Cukup? Oke. Terima kasih Pak Mustafa, Bu Marlina sudah bergabung in- malam-malam, ya. Sami-sami. Seharusnya sudah istirahat, tetapi kita harus menyelesaikan tugas ini ya. Oke, siap. Bagaimana perasaannya pada malam hari ini, Pak Mustafa, Bu Marlina? Ya, campur aduk. Sabar. Campur aja. Ya, Ya. dalam kondisi apapun yang penting jangan lupa bahagia ya, Pak Mustafa, Bu Oh, Marlina. pasti, Oke. pasti. Jangan Siap. lupa bahagia dalam kondisi apapun. Malam ini kebetulan saya juga masih agak kurang sehat, tapi tetap harus bahagia, harus tetap Oh eh, ya. semangat, ya, Happy, happy. Bu Marlina, Ya. ya, harus happy. Ya. Kalau Ya. saya ini motonya memang jangan lupa jangan lupa bahagia itu ya. Ya itu. Ya. Oke, Pak Oke. Mustafa, Bu Marlina, pada malam hari ini saya akan membahas tentang modul ajar, ya, modul ajar. Seperti yang Ya. kemarin kita pernah pelajari, kita mengulas ulang tentang modul ajar. Saya yakin Bapak Ya. Mustafa dan Bu Marlina sebenarnya sudah sangat familiar dengan ini, mungkin hanya beda kata saja, nggih, beda Oh istilah. ya. Kalau Oh ya. sebelumnya pada menggunakan kurikulum sebelumnya kita menyebut dengan modul ajar itu dengan menapa, Pak Mustafa, Bu Marlina? RPP kan, Bu? RPP, nggih, rencana Rencana pelaksanaan pembelajaran ya. pembelajaran atau Dan RP gitu. Ya, RPP ya. itu sendiri sebenarnya sudah melalui banyak perubahan, nggih, mulai dari dulu RPP yang hanya beberapa lembar, kemudian pakai RPP yang abad 21 yang beberapa berpuluh-puluh lembar itu yang ada apa itu? Materinya Ya, yang Ya, materinya tebal. harus lembar. dicantumkan di situ, langkah-langkah pembelajarannya harus komplit di situ. Kemudian Ya. belum lama ini kita menggunakan RPP daring yang hanya satu lembar itu sudah berubah lagi, ya, Ya. disingkat lagi, Oke. disederhanakan lagi. Nah, saat ini karena sekolah kita itu termasuk ke dalam programnya Mas Menteri, program sekolah penggerak, maka kita harus membuat kurikulum baru. Otomatis kita juga menggunakan RPP baru yang sekarang istilahnya disebut dengan modul ajar. Nih. Kemarin sudah Ya. kita pelajari, nih, apa itu modul ajar dan bagaimana cara membuat modul ajar. Nih. Sudah coba saya share screen dulu. Ya, sebentar. Ya, Bu Nula saya admit dulu. Selamat malam Bu Nula, oh belum masuk ya. Apakah share-nya sudah masuk, Pak? Oke. Sudahkah? Share screen-nya sudah bisa dibaca? Belum, Bu. Sudah ini sudah Sudah ya. sudah tampak. Sudah nampak Sudah ya? mulai modul ajar sudah. Oke ya, oke. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang modul ajar. Nah, sebelumnya yang Bapak Ibu ketahui bahwa modul ajar tadi seperti boleh dikatakan RPP-nya sekolah penggerak ya, RPP-nya sekolah penggerak. Bu Nola, Bu Marlina dan Pak Mustafa yang penjenengan ketahui modul ajar itu ada berapa komponen? Bu Marlina Apa mungkin ya, Bu? yang masih diingat, Bu Marlina mungkin sebutkan salah satu saja. Salah satunya ada kompetensi inti, KD. Ya, kompetensi Siapa inti lagi? ya, Ya. kompetensi inti, Yang terakhir ingat evaluasi. evaluasi atau asesmen ya. Oke, Pak Mustafa Ya. masih ingat di modul ajar itu Ada ada apa saja? Ada komponen satu komponen umum ya, Komponen umum, yang meliputi identitas modul.
Ya, kompetensi identitas. awal. Yang Ya. ketiga yang C profil pelajar Pancasila. Ya. Oke. Dan yang D itu sarana dan prasarana. Ya. Lalu E-nya target peserta didik. Tadi titik. F-nya itu ada model Model pembelajaran. pembelajaran yang Lalu digunakan. Oke, J. Terima kasih Pak lalu Mustafa. kompetensi Gunula. inti. Ya, Bentar, oke, biar saya berbagi. lanjut. Gunula. Oke. Ada 3, Bu. Oke, ya. Ada 3 bagian penting ya. Yang pertama, Garis besarnya ada 3 ya. Iya. Yang pertama kompetensi umum, yang kedua Hmm. ada inti, yang ketiga ada lampiran. Oke, ya betul. Dan masing-masing bagian 3 garis besar itu ada beberapa komponen lagi ya. Ini sepertinya Oh, iya. lebih luas daripada RPP ya. Kita lebih detail. Nanti ada hal-hal baru di Ya. modul ajar ini yang kemarin di RPP tidak ada. Ini ada hal baru. Oke, mulai dari identitas modul tadi sudah disampaikan Pak Mustafa dan nama penyusun. Berarti ini nama kita ya, dimasukkan nama Pak Mustafa atau Bu Marlina atau Bu Nula atau Bu Yuni gitu. Dan institusi itu sekolah tempat kita mengajar. Kemudian tahun dibuatnya Tahun. modul ya. Dan jenjang sekolah SMP kelas Tadi, berapa, ya. nggih? Kelas Iya. berapa ya. Kemudian alokasi waktunya kalau SMP itu berapa menit Bapak Ibu? 40 menit. 40 menit ya, dari situ itu Jamnya. masuk dalam identitas modul. Dan seterusnya kompetensi awal. Ya, kompetensi awal itu adalah pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki. Misalnya kalau Bu Marlina, Bu Nula itu, Bu Nula seni musik nggih. Kalau Bu Marlina apa Bu? Sebenarnya nyasar, Bu. Oh, gitu. Iya. Menyasar yang Malah disukai atau bagus. yang tidak ini? Ya. Saya ngajarnya matematika, Bu. Oh, gitu. Iya. Ya. Menyasar, tapi menyasar yang diinginkan atau tidak Bu ini? Hah? Menyasar yang Ya. diinginkan atau tidak? Iya, keinginan lah. Mau tidak mau harus di situ ya. Kalau Ya, Pak Mustafa mau. saya tahu beliau pelukis ya ini. Nah, misalnya nih, Bu Nula ya. Bu Nula misalnya kalau dari seni musik kita kompetensi awal harus bisa menyanyi gitu ya. Kita akan mempelajari nanti tentang menyanyi atau kalau di kelas 7 itu Iya. ada menyanyi unisono. Maka kompetensi awal yang harus dimiliki siswa apa? Apa Bu Nula kira-kira? Bisa membaca notasi lagu, notasi Baca notasi angka, baik. lagu. Ya, notasi angka. Kalau supaya bisa menyanyi dengan baik, maka siswa harus tahu apa ini? Teknik menyanyi, nggih, teknik vokal. Nah, itu nanti dituliskan di kompetensi awal. Itu informasi umum. Kemudian lanjut ke profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustafa bahwa profil pelajar Pancasila kan ada 6 ya. Mulai dari bertakwa, kemudian tadi gotong royong, kebinekaan dan sebagainya. Nah, Ya. Bapak Ibu untuk di modul ajar itu tidak harus 6-6-nya masuk ke sana, tidak harus ini. Mungkin bisa dalam satu modul ajar itu bisa 2 dulu. Misalnya kita kalau pembelajaran Gitu. sama ini ya kelas 7 itu kan lebih ke daerah ya. Kalau misalnya lukisannya nanti lebih ke daerah ya, temanya itu. Kalau menyanyi juga lebih ke lagu-lagu daerah. Berarti kita harus mengarahkan siswa untuk profil pelajar Pancasila yang mana? Kebinekaan yang ditonjolkan di sana. Nah, misalnya begitu. Jadi tidak harus di dalam poin C profil pelajar Pancasila itu 6-6-nya harus masuk, itu tidak harus ya. Nanti dipilih yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Oke, kemudian oke, di sini ya nanti tadi sudah profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana dan prasarana. Ini kalau di RPP dulu lebih ke alat dan bahan ya, alat dan bahan. Misalnya kalau Pak Mustafa melukis berarti butuh kuas, itu alatnya. Butuh apa itu Pak? Bahannya ada cat air, ada kertas dan sebagainya itu. Ya. Kalau kami seni musik nanti bisa mungkin menggunakan keyboard atau menggunakan laptop, LCD dan sebagainya, itu kan sebagai sarana untuk belajar. Bisa dimasukkan di sana. Kemudian target peserta didik. Nah, kita saat ini yang kita ajarkan siswa secara umum ya, bukan yang mohon maaf, kan ada di sebuah sekolah yang mungkin punya berkebutuhan khusus gitu ada ya, yang ABK, anak berkebutuhan khusus, atau yang
punya kompetensi yang tinggi, yang lebih tinggi. Biasanya di sekolah kita kan sekolah umum, maka yang harus kita ajar adalah peserta didik reguler. Ini ada 3 pilihan. Target kita berarti pelajar didik reguler. Kelas berapa bisa dicantumkan di sini. Misalnya kita mengajar kelas 7 berarti peserta didik reguler kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 begitu. Untuk E. Kemudian model pembelajaran. Kalau saat ini kita masih menggunakan apa, Bapak Ibu? Daring, Daring, PJJ, blended atau mungkin learning. blended, ya. Kita sekarang Ya. sudah menerapkan beberapa sekolah ada blended, jadi ada tatap mukanya, tapi ada juga daringnya. Jadi menggabungkan ada dua model, ada tatap muka dan ada daring. Itu kita bisa memasukkan blendednya. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Sama ini sebenarnya bisa kita iling di RPP kita yang kemarin. Tujuan pembelajaran apa saja, misalnya siswa mampu memahami konsep menyanyi unisono gitu ya. Kalau seni rupa mungkin siswa mampu memahami konsep menggambar ragam hias Flora. gitu ya Pak ya, atau flora atau fauna Flora gitu. dulu. Itu nanti di tujuan pembelajaran kan ada pembelajaran konsep yang kognitif, kemudian ada misalnya membuat, artinya anak mencipta, itu berarti kita ke psikomotornya, atau kita juga sikapnya anak seperti apa itu juga kita nilai ya tujuan pembelajarannya. Kalau kita mempelajari seni budaya berarti membutuhkan siswa itu harus menghargai budayanya kan gitu, itu dari nanti asesmen sikap atau non kognitif. Kita lanjut ke pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini sebenarnya setelah tadi ada tujuan itu, siswa atau peserta didik itu diharapkan seperti apa gitu ya, diharapkan seperti apa. Oh, siswa mampu menyanyi dengan baik. Kalau Pak menggambar mungkin siswa mampu menggambar ragam hias dengan baik atau dengan benar. Atau siswa mampu memahami tentang flora atau fauna, gitu pemahaman bermakna. Ya, betul. Ya, kemudian yang berikutnya komponen inti pertanyaan pemantik, itu istilahnya apa sih? Pertanyaan pancingan ya, kalau dalam bahasa itu pancingan atau stimulus. Ya. Jadi Ya. untuk Memantik, mencapai tujuan itu, untuk tujuan kita ada pertanyaan yang untuk memancing supaya siswa itu paling tidak tahu dasarnya yang akan kita ajarkan itu apa, bisa di sana ya. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang kemarin disampaikan bahwa kegiatan pembelajaran itu kalau kita bisa menguraikan secara panjang akan lebih baik, akan lebih lengkap ya. Misalnya kalau kegiatan pembelajaran kan otomatis dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Nah, pembukaan itu apa saja, misalnya salam, doa dan sebagainya gitu. Kemudian untuk inti, ya siswa mau diajak seperti apa belajarnya, mau ada diskusi ya cantumkan di sana. Siswa mencipta ya cantumkan di sana. Pokoknya apa yang akan kita lakukan tertulis di sana itu ya. Tulislah apa yang akan dilakukan gitu ya. Dan lakukan apa yang sudah tertulis kan istilahnya gitu ya. Tulis apa yang akan dilakukan dan lakukan apa yang sudah tertulis kan gitu. Oke, lanjut asesmen. Asesmen itu kalau istilah dulu itu penilaian ya. Di dalam modul ajar ini kita bisa memasukkan asesmen non kognitif atau kalau dulu penilaian sikap gitu ya. Lalu dalam modul ajar ini bisa memasukkan juga asesmen formatif yang berupa nanti mungkin tugas-tugas dari pembelajaran ini, Bapak Ibu memberi tugas apa saja itu ditulis lengkap di sini. Termasuk kalau non kognitif itu ada jurnalnya. Siswa dikatakan baik apabila mungkin bisa menilai antar teman, tetapi dalam kondisi seperti ini sepertinya kita agak sulit ya untuk menerapkan menilai antar teman, itu sepertinya agak sulit. Mungkin yang bisa dilakukan menilai diri sendiri ya. Ada pedomannya, lalu siswa disuruh menilai diri sendiri, itu bisa mungkin. Monggo nanti bisa bervariasi. Sikapnya ya otomatis yang dinilai yang seperti apa, yang profil pelajar Pancasila tadi. Oke, kemudian setelah dinilai lalu ada pengayaan dan remedi. Coba Bu Marlina, siswa yang seperti apa yang diberi pengayaan Bu Marlina? Yang diberi pengayaan seperti siswa yang sudah yang nilainya bisa dikatakan sudah mencukupi, Bu.
Oh iya, sudah Berarti mencukupin ya. Ya, Nah, kalau di bawah standar itu kan harus diadakan remedial dengan ya. Remedial ya. ya. Kalau Untuk- untuk pengayaan itu boleh dikatakan siswa yang sudah mendapatkan nilai lebih dari cukup. Oke, betul. Terima kasih Bu Marina. Nah, sekarang coba yang saya tanyakan untuk semuanya. Bentuk pengayaan apa yang bisa diberikan kepada siswa yang sudah melebihi rata-rata, Bapak Ibu? Bentuknya seperti apa? Misalnya yang Bapak Ibu lakukan selama ini, pengayaan itu bentuknya seperti apa? Sudah pernah melakukan Pak, Bu, pengayaan, nggih? Kalau Pak Kalau Mustafa saya seperti belum. apa? Ya, Misalnya saya coba yang agak di atas materi, tadinya lebih dari materi yang saya sampaikan ketika tes atau tugas yang semula gitu ya. ya, Misalnya dari kelas 7 ya, kelas flora gitu ya. ya. Nah, maka dia bisa coba yang sejenis flora ini. Nah, kira-kira apa? Coba tampilkan. Misalnya pohon kelapa. Nah, itu atau pohon pisang. Nah, itu maka sejenis itu apa? Nah, pisang itu misalnya Yang lebih sulit ya. tanaman paku. Nah, tanaman paku misalnya tanaman paku. Nah, dia bisa saya rasakan jenisnya ya apa kalau dalam biologi itu apa namanya? Ya, Apa ya? Filum atau apa itu. Nah, itu. ya. Nah, itu nanti dia bisa memunculkan kreativitas. Oke, jadi menggambar Gitu, yang misalnya. lebih sulit tekniknya dari itu, ngeten nggih? Ya mungkin secara teknis tidak, ya tidak selalu, tetapi Ya, jadi untuk membuka wawasan dia, gitu. ya, Lebih membuka, oke. walaupun mungkin ranahnya sederhana, gitu. Ya, siap. Bu Nula mungkin sudah pernah melakukan pengayaan seperti apa bentuknya Bu Nula? Sama-sama seni musik ini. Bu Nula? Nah, jadi kalau untuk pengayaan, sama-sama kita tahu pengayaan kan itu untuk mengembangkan potensinya. Ya. Artinya nilainya sudah melebihi KKM, tapi dia Ya. ingin mengembangkan potensinya lebih baik. Jadi untuk pengayaan materinya diberikan standar yang lebih sulit daripada yang remedial. Saya Oke. rasa begitu, Bu. Oke, nah sekarang masih Bu Nula, saya bertanya misalnya materi kita menyanyi unisono, berarti siswa harus menyanyi salah satu lagu yang dinyanyikan secara bersama-sama tapi satu suara. Nah, anak sudah bisa, sudah memahami itu. Lalu pengayaannya seperti apa Bu Nula? Setelah menguasai unisono. Misalkan kalau anak sudah bisa bernyanyi secara unisono menggunakan satu suara, dia sudah bisa untuk pengayaannya kita jelaskan sedikit, kemudian dia sudah bisa membuat dua suara, sopran dan alto misalkan. Oke, sip. Aransemen Ya. sederhana. Aransemen sederhana. Oke, Bu Nula, terima kasih ya, bagus sekali. Oke, pengayaan kalau remedi pasti ya, remedi itu otomatis kita mengulang sebagian atau mungkin materi yang belum dikuasai siswa. Kalau remedi itu mengulang, kalau misalnya satu kelas dilalahnya atau dilalahnya bahasa Jawa, satu kelas itu ada 75% siswa yang belum mampu memahami tentang teknik menyanyi. Berarti kita harus mengulang materi itu gitu ya, untuk remedi. Atau mungkin bisa mengulang asesmennya gitu. Oke, terima kasih. Lanjut, glosarium. Nah, ini istilah baru Bapak Ibu dalam modul ajar yang di RPP tidak ada sebelumnya. Ada glosarium dan daftar pustaka, ini istilah baru. Jadi hal yang baru. Glosarium itu apa yang Bu Marlina ketahui tentang glosarium, Bu Marlina? Mungkin bisa sampaikan. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Semacam ya Bu Yuni. Pak Mustafa aja. Semacam kosakata lah gitu ya. Kosakata aja. Kalau bahasa Inggris ya gitu ya kali ya. Kosakata yang seperti apa? Mungkin dulu mungkin ada ya sebenarnya sudah ada itu. Kalau kemarin hanya istilah glosariumnya itu aja yang mungkin yang baru. Sebenarnya kan kalau dulu ya menurut saya sudah pernah ada itu kosakata gitu ya. Sudah ya. Ya. Saya rasa perbendaharaan kata. Bu Nula ya. Glosarium itu istilah yang terdapat di dalam misalkan dalam sebuah buku. Dalam materi. Contohnya kalau seni musik artikulasi, nanti di glosarium diurutkan dari abjad A sampai Z, artikulasi itu apa misalkan, atau diafragma apa, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nula. Pak Mustafa, berarti di glosarium itu seperti semacam kamus kah? Kamus kah? Betul? Bisa saja seperti itu memang.
Tapi yang perlu diingat barangkali ya, Mm, itu memang harus mempresentasikan dari materi yang ada di dalamnya. ya, Jadi kalau memang betul. nggak ada disebutkan di materi ya glosarium itu nggak menjadi tidak ada di situ, nggak ada kata-kata itu. Oke, ya. Jadi glosarium itu bisa di Bu Marlina ini mungkin menjadi pengetahuan baru. Jadi glosarium Iya. itu semacam kamus kecil, tetapi Mm. di situ dituliskan kata-kata asing yang mungkin sering muncul ya di materi kita di modul ajar itu. Seperti tadi dicontohkan misalnya artikulasi yang asing. Itu apa? Tetapi diurutkan sesuai abjad, ya. Kalau A dan artikulasi dan frasering itu berarti A-nya harus yang di atas karena A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu betul Bu Nula tadi disampaikan atau dituliskan secara abjad. Dan dalam glosarium perlu diketahui juga cara penulisan, nggih. Kalau ada istilah asing, berarti menuliskannya dengan diberi atau dicetak miring ya. Miring Kalau gitu kita ya. ngetik misalnya, kalau kita ngetik berarti italik ya, harus dimiringkan kalau istilah asing. Tapi kalau istilah Indonesia ya tetap saja yang tegak. Itu hanya untuk teknik penulisan. Lalu dijelaskan secara lengkap juga Bu Nula di glosarium Ya istilahnya. Bu, apa Bu? Di glosarium itu istilah yang kita tuliskan dijelaskan secara lengkap juga ya. Iya Bu, istilahnya misalkan tadi artikulasi, apa ini maksud dengan artikulasi? Dijelaskan di sana. Oke, Begitu. ya. Ya, terima kasih Bu Nula, Bu Marlina, Pak Mustafa. Sudah berarti kita pahami sudah nggih Bu Marlina tentang glosarium sudah paham nggih? Insya Allah. Sudah. Insya Allah sudah. Oke. Kita lanjut ke daftar pustaka. Nah, ini sudah sebenarnya hal baru di modul ajar, tetapi sudah tidak asing bagi telinga kita. Atau bahkan mungkin kita juga sudah sering membuat daftar pustaka di kegiatan apa. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menulis PTK dan sebagainya, daftar pustaka itu harus ada ya, wajib ada. Tidak hanya harus, tapi wajib ada. Nah, daftar pustaka itu apa? Apa Bu Marlina daftar pustaka itu? Berdasarkan sumber-sumber ya untuk sumber yang harus kita dapatkan untuk Rujukan. dijadikan buku. Ya. Oke. Sumber ya, modul sumber ajar. materi, oke. Sumber atau Ya, referensi rujukan nggih, tadi. referensi buku atau rujukan boleh Referensi, dikatakan ya. rujukan nggih. Jadi kalau dalam membuat modul ajar itu kita menggunakan apa? Oh, berarti buku siswa misalnya. Buku siswa yang diterbitkan oleh Kementerian Dikbud, berarti harus tertulis di sana. Nah, sekarang Ya. Bapak Ibu, yang saya tanyakan, apabila kita mencari materi itu dari web, itu ada yang Persa yang tahu bagaimana cara menuliskan di daftar pustaka untuk web itu. Kalau kita mencarinya di web, di Google, sekarang kan lebih mudah atau kita daripada mencari buku, lebih mudah buka Google. Mbah Google itu lengkap semuanya tahu. Nah, kita tinggal ketik satu kata aja udah muncul di Google. Nah, itu harus juga kita masukkan di daftar pustaka. Nah, bagaimana cara penulisannya? Ada yang tahu? Bu Nula dan Bu Marlina, karena ini penting sekali. Kita selama ini banyak sekali sudah membuka menggunakan web itu. Pak Mustafa mungkin tahu? Ya. Penulisan terlapor dari internet dituliskan ada tahun penayangan misalnya. Misalnya ada tahun kapan sumber itu artikel itu diunggah misalnya. Ya, betul. Itu mestinya yang lengkap itu. Ya. Ada judul artikel daringnya. Ya. Gitu ya. Tidak dicetak miring, tetapi diupdate oleh tanda petik gitu ya. Tanda petiknya. Kemudian ada URL-nya, salin di link ya. URL-nya itu ya. Lalu waktu aksesnya, ya, tuliskan tangga. Betul. Itu diantaranya seperti itu. Ya, ya betul sekali. Bu Marlina, Bu Nula mau nambah mungkin untuk penulisan web pada daftar pustaka? Sudah lengkap Bu. Sudah ya, oke. Oke, betul. Jadi caranya nanti di copy ya, karena kalau tidak di copy nanti munculnya tulisannya, kalau web biasanya tulisannya warna, kalau link web itu biru, tulisannya ya? warna biru ya. Biru. Nah, ya. biru. Ya, kita bisa copy dari Google yang kita baca itu, lalu dipaste di daftar pustaka, lalu dituliskan kapan kita membaca atau membuka web itu. Misalnya sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 5 Juni 2021. Nah, sekarang masih 4. Tanggal 4 ya? Tanggal 4 ya? Hampir 5. Ya. Ya, gagal fokus karena tadi sudah ada kelunding-kelunding Pak Mustafa. Oh ya, Bu sudah terima kelunding-kelunding kan?
Rondi. Oke, kemudian kalau untuk penulisan daftar pustaka yang di buku sudah tahu nggih Bapak Ibu? Yang dari buku berarti dituliskan dulu penerbitnya, nggih. Lalu judul bukunya dicetak miring, nggih. Judul bukunya dicetak miring. Kalau ketik berarti italik, harus dicetak miring. Nggih. Oke, sudah tahu ya tentang daftar pustaka? Oke, setelah daftar pustaka, kita harus menuliskan lampiran juga di sana. Lampiran itu berupa apa? Bisa lampiran itu berupa instrumen asesmen tadi, instrumennya atau jurnalnya seperti apa itu dituliskan di sana. Lalu tugas-tugas yang diberikan untuk siswa apa bisa dibuat di lampiran. Lalu apa istilahnya mungkin tugasnya apa, lalu misalnya soal-soal untuk formatif, kalau ada soal yang tulis atau kognitif, tuliskan juga di sana, itu ada di lampiran. Jadi bisa dimasukkan di sana. Lampirannya mungkin tidak hanya satu lembar, bisa berlembar-lembar. Tergantung Bapak Ibu, dalam modul ajar satu pertemuan itu ada berapa penilaian atau asesmen, itu bisa dicantumkan di sana untuk lampiran. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Mustafa bisa membuat satu materi saja yang kira-kira nanti kalau Pak Mustafa itu mau membuat modul ajar, apa yang akan dibuat di sana, tentang apa, lalu untuk kelas berapa Pak Mustafa? Oke, maksudnya judul tentang apa materi ini? Ya, materinya tentang apa dan sasaran peserta didiknya siapa? Ini karena setelah ini nanti Bapak Ibu harus membuat modul ajar, nggih. Setelah ini harus bisa membuat modul ajar, nggih. Oh begitu ya? Nggih. Oh gitu. Oh siap. Siap, harus siap. Ya. Kan sekolah penggerak, oke kan harus siap gitu ya. Ya kalau nanti saya sebagai bayangan nanti kelas 9 orang itu ketika berhadapan dengan seni budaya seni rupa itu kan taunya melukis gitu. Ajak asik melukis. Maka itu seni lukis. Materinya tentang apa Pak? Iya betul, lukis, tapi tentang apa kalau kelas 9 itu? Kalau judul bahasanya itu seni lukis gitu ya. Di situ ada dimulai dari definisinya, lalu kemudian ada tujuannya. Oh, tentang seni lukis gitu ya? Ya, ada aliran-alirannya. Nah, itu banyak. Ya, siap-siap. Tapi bisa aja diambil. Ya, aliran seni rupa, ya betul. Ya. Ya, bisa. Oke. Kalau warna-warna itu masuk ke kelas berapa itu Pak Mustafa? Pencampuran warna ada primer, sekunder itu? Karena itu sebenarnya itu sangat fundamental, artinya mendasar sekali. Artinya ketika di kelas 7, ketika dia berhadapan dengan karya seni rupa, itu mestinya di saat itulah dia harus mengenal warna. Memang secara spesifik itu kalau sekarang ya, materi yang sekarang itu kita menyebutkan ya secara fisik ya. Yang saya tahu buku-buku kelas 7, 8, 9 itu nggak ada secara spesifik. Lain kalau dulu kurikulum yang 2006. Itu ya 2006 saya pernah ngajar seni rupa dulu. Itu kan ada warna primer, sekunder, tersier gitu. Betul. Jadi maka ya saya kenalkan dari kelas 7. Komplementer ya, betul. Betul. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Bu Marlina, mungkin bisa apa yang akan disampaikan Bu Marlina dalam modul ajar nanti pada waktu Bu Marlina membuat modul ajar? Apa yang akan dibuat di sana? Materi tentang apa? Dan kelas berapa? Kembali ke materi seni budayanya Bu, atau sesuai dengan yang di Ampu? Sesuai di Ampu juga boleh, karena Bu Marlina kan tidak fokus mengajar di seni budaya, nggih. Tentang apa Bu? Nanti kalau untuk di daftar kelas 9, untuk sementara saya ngajar di kelas 7 bahasa Indonesia. Ya. Kelas 9 berarti akan mengajarkan tentang apa? Akan membuat modul ajar tentang apa Bu? Ya, yang seni budaya Bu. Kalau tentang seni budaya bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia Bu, kembali ke detailnya tentang cara penulisan surat. Oh ya, tentang surat nggih. Cara penulisan surat. Pak Mustafa bukan surat cinta ya. Pak Mustafa rajin dalam surat cinta nih. Yang dimaksud pasti surat resmi ya Bu Marlina ya. Bu. Yang dimaksud pasti surat resmi toh? Nah, ada surat resmi, ada pribadi. Oh itu menarik loh Pak. Disebut surat resmi, apakah ada surat yang tidak resmi? Nah itu yang tadi yang
Kalau dulu Ya. nulis warnanya pakai kertas warna pink, yang Wah, pakai ada. harumnya. Pengalaman Kalau nggak pribadi waduh ini, Pak. disemprot dulu gitu ya. Dioles-olesi Pengalaman minyak pribadi. goreng gitu. Oke, Bu Marina, tentang cara menulis surat. Bu Nula, nanti pada saat harus membuat modul ajar akan menyampaikan tentang apa dan kelas berapa, Bu Nula? Misalkan di kelas 8 ada klasifikasi alat musik, ritmis, Oke. melodis, harmonis. Oke. Berarti lebih ke ensemble ya? Iya, ensemble. Ya, siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Mustafa, Bu Marlina, dan Bu Nula. Karena setelah ini nanti Bapak Ibu harus membuat modul ajar. Nggih. Wajib ini membuat modul ajar, apalagi Bapak Ibu juga termasuk dalam komite pembelajaran program sekolah penggeraknya Mas Menteri. Karena tidak semua sekolah, saat ini belum semua sekolah masuk ke sekolah penggerak. Kita termasuk sekolah-sekolah terpilih untuk menjadi sekolah penggerak. Maka memang Bapak Ibu harus menjadi model, harus menjadi apa istilahnya pilot ya, bagaimana membuat modul ajar yang benar dan isinya juga benar, nanti akan menularkan ke teman-teman yang lain atau mungkin sekolah lain. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Mustafa, Bu Marlina, dan Bu Nula, mungkin ada yang ditanyakan atau disampaikan sebelum kita tutup. Barangkali ya kalau mungkin waktunya sebenarnya yang paling esensial membedakan modul ajar ini dengan RP itu apa menurut Bu Yuni? Nah, ya sebenarnya hampir sama Pak, hampir sama. Cuman bagian komponen-komponennya saja yang memang berbeda ya. Terutama ada hal-hal baru tadi yang saya sampaikan itu masih ada di screen, itu glosarium dan daftar pustaka itu di RPP tidak ada. Secara bahasa sebenarnya tujuan dan sebagainya itu hampir sama, termasuk asesmen itu hampir sama. Bahkan kemarin saya membuat modul ajarnya pun asesmennya sebagian ngopi paste dari RPP, termasuk kegiatan, jadi hampir sama. Cuman kalau di RPP itu kan kalau kita menggunakan RPP yang 21 terutama itu ada bagian-bagian yang langkah-langkah per menit segala itu disampaikan ya Pak ya. Itu mungkin di modul ajar tidak harus sampai detail seperti itu. Kemudian ada pertanyaan pemantik dan sebagainya, itu hal yang baru juga. Itu kalau istilahnya sebenarnya hanya beda istilah, Kelihatannya ini juga ya masuknya item profil pelajar Pancasila. Gitu. Ya, itu. Kalau dulu kan kita ke karakter ya, kalau abad 21 kalau yang kurikulum 13 kan lebih ke karakter. Sebenarnya hampir sama tuh Pak, karakter ini juga karakter tuh. Profil pelajar Pancasila juga karakter. Cuman bedanya mungkin karakternya yang dimaksud. Kita lebih ke 6 poin itu. Iya. Ganti baju. Ganti baju. Sebenarnya isinya hampir sama. Isinya sama. Hanya ganti pakaian, betul Pak. Betul. Nah, isinya hampir sama. Kalau kita ulik lebih detail sebenarnya hampir sama, nanti yang kita buat juga hampir sama yang dari RPP juga. Iya. Tapi tujuannya tetap itu kan Bu? Iya. Cuman kalau di RPP kan ada tujuan inti itu ya, itu ada kompetensi inti, ada kompetensi indikator dan sebagainya, itu sebenarnya hanya bagian-bagiannya saja yang membedakan. Bajunya tadi betul. Iya. Mungkin timingnya bagaimana Bu Yuni? Ya, oke, siap. Timingnya. Oke. Kita lanjut. Oke. Sekarang coba ini terakhir ya, untuk penutupan, untuk menyimpulkan, itu kita menyimpulkan. Coba masing-masing ini ya Pak Mustafa, Bu Marlina, Bu Nula, tadi kan komponennya ada macam-macam. Coba disebutkan masing-masing 7 komponen, boleh sama, boleh beda. Kan tadi ada banyak komponen. Pak Mustafa, monggo, cepat saja, 7 komponen apa saja. 7 komponen. Secara umum ada 3 ya. Komponen awal umum. Ya ini yang detail, yang tadi detail ada apa-apa itu 7 aja sebutkan. Maksudnya dari komponen umum gitu ya? Iya, boleh dari komponen umum, misalnya apa. Identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, ada 3 ya. Nah, kemudian di sarana prasarana yang keempat, kelima,
target peserta didik, Ya. keenam model pembelajaran. Ya, 7. Nah, Baru 6. 7, Ya. tujuan kok ini. Harus saya suka angka 7 nih. Bagus ini, tujuan. Kalau yang komponen umum itu cuma 6 ya, yang saya Ya. tahu ya. Apa ya satunya Bisa ya? ke komponen Tolong. khusus, bisa ke komponen inti. Oh, komponen sih. Pokoknya 7 tujuan komponen. pembelajaran, pemahaman Ya. bermakna, Pemahaman bermakna. Oke, pertanyaan yang sudah pemantik. 7 ya. Oke, sudah. Terima kasih Bu Marlina. Monggo bisa mengulang atau hal yang lain. Apa tadi? Yang ingat aja ya, Bu. Ya, yang diingat Oke. saja. Ada sarana dan prasarana, Ya, terus Pancasila, ya, termasuk glosarium tadi termasuk, Bu? ya, boleh ya Oh, masuk. iya. Glosarium, kemudian daftar pustaka. Ya, Nah, itu saja mungkin Bu, yang ingat. baru ingat, baru 4 nggih. Nah, padahal harus ingat 7 nih minimal. Oke, lanjut Bu Nula. Bu Nula, mungkin bisa menggenapi yang punya Bu Marlina. Bu Nula. Profil pelajar Pancasila, Ya, kemudian penilaiannya itu Ya. tadi ada 3 asesmen, ya, Asesmen kemudian ya. kemudian tujuan, ya, kemudian apalagi ya glosarium, glosarium. daftar pustaka, Ya, itu saja dulu Bu. itu saja dulu. Nah, Oke. kegiatan pembelajaran kemudian lampiran, Ya, lampiran. Nanti dilengkapi masing-masing. pengayaan ya. dan remedial. Oke, Pengayaan ya. dan remedial. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Mustafa, Bu Marlina dan Bu Nula sudah mengikuti, sudah belajar bersama kami ya malam ini. Meskipun capek dan ngantuk, kita belajar bersama. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, semuanya kita belajar bersama. Nah, setelah ini Bapak Ibu nanti monggo untuk belajar membuat modul ajar karena ini wajib nanti kita harus masing-masing membuat, nggih. Nanti harus menciptakan. Syukur nanti ada media yang menyertai. Misalnya dibuat PPT modul ajarnya atau dibuat di Google Doc atau misalnya membuat video pembelajaran dan sebagainya, monggo ini kreasi Pak Mustafa, Bu Marlina dan Bu Nula. Bisa. Bapak Ibu, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf bila agak kepanjangan ini. Terima kasih atas kebersamaan kita malam ini dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari malam ini bisa bersama-sama nanti kita terapkan dalam tugas kita sebagai komite pembelajaran di sekolah penggerak. Demikian kita akan mengakhiri pertemuan malam hari ini dengan berdoa. Monggo menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Pak Mustafa, Bu Marlina dan Bu Nula. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Saleh. Sama-sama. Sama-sama.